Kalau begitu apa? Udah bisa mulai Ketum. Udah mulai. Baik, kita akan mulai. Harap di mute ya semua. Saya mau baca. Kita mau mulai acara kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita akan memasuki acara doa bersama seluruh umat beragama di Indonesia dengan protokol sebagai berikut. Mohon kiranya mematikan suara ya, di mute, ataupun ada HP juga kalau bisa di silent ya selama acara ini berlangsung. Untuk doa bersama, masing-masing pembawa doa diberi waktu 5 menit. Berlaku sopan dan tertib selama acara doa berlangsung. Adapun acara ini dihadiri oleh warga Gepenta, umat beragama dari seluruh kalangan, media online dan TVRI. Juga Humas DPN Gepenta akan menayangkan secara live streaming. Juga kiranya dengan acara ini itu Ustadz Khairi Puadi, dari Komisi Uskupan Agung Jakarta, Romo Patrick Slamet Widodo, yaitu Wakil Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan. Lalu perwakilan dari pendeta gereja juga oleh Pendeta Dr. Ezra Simorangkir, MA MPD, sebagai gembala, juga Ketua Perkumpulan Masyarakat Teolog Indonesia, dan dosen juga. Lalu dari Walubi, perwakilan umat Buddha Indonesia oleh Mahabiksu Duta Vira sebagai koordinator Sangha Walubi. Kemudian dari Parisada Hindu Dharma Indonesia oleh Romo Miswanto SAG MPDH sebagai sekretaris bidang keagamaan dan spiritualitas. Yang terakhir dari Matakin Kongcu yaitu JS Inggih Kartika Dewi. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan mulai acara kita dengan tadi sudah pembukaan ya. Nah, sebelumnya saya menginfokan kepada pers yang ada di dalam grup ini untuk mengikuti acara, dan tolong diketik depannya W ya supaya saya tahu untuk pendataan berikutnya. Kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi, trading adalah salah satu platform. Dekatkan diri padanya,
dalam damai. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Jauh darinya, dekatkan diri padanya, kita dalam doa, maka diberkati hidup dalam damai. Menjauh darinya, dekatkan diri padanya, kita dalam doa, maka diberkati hidup dalam damai. Kita dalam doa, maka diberkati hidup dalam damai. Sambutan dari Sekjen DPNG Penta, Kombes Pol P. Dr. Andes Kisman Tarigan MF. Selamat malam bagi kita semua yang sudah kami undang pada malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan acara kita, kami menyambut kita semua dulu dengan sebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat-Nya kepada kita. Sehingga pada hari ini kita bertemu kembali dalam acara doa bersama seluruh rakyat Indonesia secara virtual yang diselenggarakan oleh DPN Penta, Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis, yang sudah dilaksanakan 3 kali secara virtual, yaitu pada tanggal 11 Desember 2020, 15 Januari 2021, dan 25 Februari 2021. Dalam rangka perayaan Natal, DPN Gapenta mengajak semua tokoh-tokoh dari 6 agama yang ada di Indonesia untuk berdoa bersama antar umat beragama secara virtual kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, Hyang Widiwasa, Adi Buddha, Jien. Di mana pada hari ini kita sekaligus akan berdoa untuk bangsa Indonesia agar bersatu mengatasi semua masalah yang timbul. Demikian juga untuk Presiden dan Wakil Presiden serta semua pejabat negara di pusat dan di daerah diberikan kekuatan dan kesehatan melayani dan mengurus seluruh rakyat Indonesia serta
menjelang perayaan Natal umat Kristiani. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Natal untuk warga Gapenta dan semua masyarakat yang merayakan. Demikian pembukaan kami. Terima kasih untuk kita semua. Selamat malam. Terima kasih Bapak Sekjen, Pak Isman Tarigan. Dilanjutkan dengan laporan dan sepatah kata dari Ketua Umum kita, Ketua Umum DPN Gapenta, Bapak Brigjen Pol P. Dr. Parasian Simanungkalit, SHMH. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Khalil Qomas, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak AM Adiarto Sumarjono SE.MU. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Majelis Ulama Indonesia, Bapak Ustadz Khairi Fuadi dari Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia. Yang saya hormati Keuskupan Agung Jakarta yang diwakili oleh Bapak Romo Patrick Slamet Widodo. Yang saya hormati Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI yang diwakili oleh Bapak Pendeta Dr. Ezra Simorakil MA MPD. Yang saya hormati Ketua Walubi yang diwakili oleh Mahabiksu Duta Bira. Yang saya hormati Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI yang diwakili oleh Bapak Romo Miswanto SAG MPDH. Yang saya hormati Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Matakin yang diwakili oleh Ibu JS Inggi Kartika Dewi. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana Doa Bersama Umat Beragama dalam rangka perayaan Natal Gapenta, Sekjen DPN Gapenta Kombes Pol Purnawirawan Dr. Andus Kisman Tarigan. Yang saya hormati semua panitia penyelenggara. Yang saya hormati dan semua umat beragama, umat Katolik, umat Kristen Protestan, umat Muslim, umat Buddha, umat Hindu, dan umat Konghucu, dan semua yang hadir pada acara webinar ini. Yang terhormat semua rakyat dan bangsa Indonesia, baik yang hadir maupun yang tidak ikut pada webinar Zoom virtual ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkenannya lah sehingga kita masih diberikan kesempatan bernapas dan denyut jantung kita masih berdenyut sehingga kita dapat bertemu muka serta secara jauh di tempat kita masing-masing berdoa bersama untuk kerukunan umat beragama agar tetap kokoh berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia dan bersuka cita, sebagaimana kita ketahui bahwa goncangan-goncangan intoleransi beragama semakin menggema dilakukan oleh beberapa orang kelompok tertentu, membuat
goncang karena terus menjauhkan diri mereka dari persatuan dan kesatuan yang dipersatukan dalam jiwa setiap anak negeri bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Dengan kebinekaan suku, agama, dan ras, kita dipersatukan oleh Pancasila. Dan untuk itulah, marilah kita sejenak mendengarkan pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 untuk mengenang dan menanamkan di dalam jiwa kita bahwa Pancasila adalah pemersatu seluruh rakyat bangsa Indonesia. Prinsip yang kelima, hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih. Yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara insan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Marilah kita amalkan, jalankan agama baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain. Marilah kita di dalam Indonesia merdeka yang kita susun ini sesuai dengan itu. Menyatakan bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa negara Indonesia merdeka berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Terinspirasi pada pidato Bung Karno tersebut, dihubungkan kondisi antar umat beragama yang melebar dan semakin menjauhkan diri dari umat dengan umat lain. Maka menjelang Natal ini kita buat sebagai momentum mengembalikan persatuan dan kesatuan agar umat beragama saling hormat menghormati dan saling memberikan kesempatan kepada umat lain untuk melaksanakan ibadahnya sesuai dengan iman kepercayaannya. Dihubungkan dengan kondisi kesehatan dunia yang belum dapat keluar dari masalah ancaman COVID-19. Maka kita semua umat beragama jangan bosan. Selalulah berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa diberikan keselamatan kepada rakyat dan bangsa Indonesia dari COVID-19 agar segera berlalu dan tidak ada yang terjangkit lagi. Demikian juga kita ketahui bahwa politik dewasa ini naik suhunya karena menjelang pemilu serentak tahun 2024 semakin dekat, dihubungkan dengan semakin gencarnya Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo ingin menyelesaikan semua program-program prioritas nasional yang telah ditetapkan. Maka dengan pertolongan Tuhanlah dapat diselesaikan semua di tengah gejolak yang timbul untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita mendoakan Bapak Presiden, pemerintah,
dari pusat sampai daerah agar diberikan hikmah kebijaksanaan dalam memimpin rakyat dan bangsa Indonesia. Maka oleh karena itulah kami memohon kepada Bapak, Ibu, tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia untuk bersama-sama memanjatkan dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar rakyat dan bangsa Indonesia dapat dipersatukan, mempertahankan dan memelihara proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Kita akan memasuki acara pokok kita. Yang pertama, kata sambutan sekaligus membuka acara doa bersama antar umat beragama oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, diwakili oleh staf ahli Menteri Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi, yaitu Bapak AM Adiarto Sumarjono, SE, Mhum. Persilakan Bapak. Terima kasih. Sebelum saya membacakan sambutan tertulis Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Khalil Thomas, perkenankan kami menyampaikan permohonan maaf beliau, Bapak Menteri, karena tidak dapat hadir pada acara yang sangat dan berbahagia ini, dikarenakan ada beberapa jadwal beliau yang telah terjadwal sebelumnya dan tidak mungkin ditinggalkan. Selanjutnya, perkenankan saya, staf ahli Menteri Agama Republik Indonesia, AM Adiarto Sumarjono, untuk membacakan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia pada perayaan Natal bersama Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis Gepenta pada hari ini di Jakarta, Selasa 14 Desember 2020 di Jakarta, Selasa 14 Desember 2021. Yang terhormat Dewan Nasional Gepenta, yang saya hormati para pimpinan cabang dan yani, warga Gepenta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena hanya atas perlindungannya kita dapat mengikuti acara Natal bersama antar umat beragama yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis atau Gepenta. Umat Kristiani warga Gepenta yang berbahagia. Pada hakikatnya, peringatan Natal bukan terletak pada tanggal pelaksanaan Natal tersebut. Peringatan hari Natal pada hakikatnya adalah momentum bagi seluruh umat Kristiani untuk meningkatkan kesadaran bahwa keselamatan telah Tuhan anugerahkan bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Sebagai umat yang telah diselamatkan, maka umat Kristiani wajib mengerjakan dan mengisi keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan dengan senantiasa membagi kasih persaudaraan kepada orang-orang di sekeliling kita. Selain daripada hal tersebut, perayaan Natal pada hakikatnya menjadi salah satu sarana untuk peningkatan kualitas hidup beragama bagi umat Kristiani, di mana dengan meningkatnya kualitas hidup beragama diharapkan dapat meningkatkan pengabdian kepada bangsa dan negara untuk senantiasa memberikan yang terbaik yang kita mampu berikan, seperti tentunya teladan yang telah diberikan oleh Yesus, yaitu senantiasa memberi yang terbaik bagi umat manusia. Dalam konteks Natal dan menyongsong tahun baru, yang perlu dilakukan adalah introspeksi diri dan refleksi agar tahun depan menjadi lebih bermakna positif bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, dalam menyongsong kehidupan di masa mendatang, mari bersama-sama kita berbenah diri, mempersiapkan diri, membangun Indonesia agar semakin berkembang. Saya berharap kepada saudara-saudaraku,
umat Nasrani warga Gepenta agar kesempatan Natal tahun ini dijadikan sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas diri, baik dalam beribadah kepada Tuhan maupun berinteraksi dengan sesama manusia. Dalam konteks peribadatan, jalankan ajaran dan kepercayaan umat Nasrani dengan baik dan benar, serta jadikan Tuhan sebagai tempat bersandar atas segala persoalan. Sedangkan kualitas interaksi sesama manusia, utamanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dapat ditingkatkan dengan berpegang pada kerukunan umat beragama, yaitu kerukunan antar umat seagama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Serta yang ketiga, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebagai implementasi tema Natal tahun ini, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan terhadap saudara-saudara seagama, pupuklah kebersamaan dan sikap tolong-menolong dalam berbuat kebajikan. Dengan umat yang berlainan agama, kembangkan sikap toleransi dan tepo selira ya, atau tepo selira dalam bahasa Jawa, serta saling menghormati agar dapat hidup berdampingan secara damai. Sesungguhnya Tuhan telah menganugerahkan kedamaian kepada umat manusia, akan tetapi rasa damai itu kadang kala dinodai dan dirusak oleh perilaku manusia itu sendiri dengan tindakan-tindakannya yang intoleran dan yang mengancam kerukunan hidup bersama. Dalam kesempatan ini, saya mengajak kepada seluruh umat Kristiani warga Gepenta untuk menjadi agen pembawa damai dimanapun berada dan selalu berkarya bersama-sama dengan pemerintah. Dukunglah setiap program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk diwujudkan bersama, supaya tujuan mensejahterakan masyarakat dapat segera kita capai bersama. Hadirin sekalian, umat Kristiani yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Akhir kata, damai di hati, damai di bumi. Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Holil Komas. Terima kasih. Terima kasih Bapak Adiarto Sumarjono. Dilanjutkan kembali, kita akan melanjutkan doa bersama. Masing-masing pendoa dari 6 agama diberikan waktu 5 menit untuk berdoa. Kita mulai dari Majelis Ulama Indonesia, diwakilkan oleh Ustadz Hairi Puadi dari Komisi Dakwah MUI. Terima kasih. Dipersilakan. Terima kasih, Hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Terima kasih atas kesempatannya diberikan kepada kami pada malam yang insya Allah penuh berkah ini. Yang pertama, izinkan saya mengucapkan tahliyah, mengucapkan salam dan selamat kepada sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami dari umat Kristiani. Selamat menyambut hari Natal dan tahun baru. Merry Christmas. Semoga kedamaian bersama kita semua dan persaudaraan kita kokoh. Yang saya hormati Ketua Rasian Simanung Khalid, ini jenderal ya, semakin tahun kami lihat semakin muda tampilannya, performanya, muda juga semangatnya. Mudah-mudahan Pak Jenderal selalu diberikan kekuatan dalam merawat masukan dalam menjalankan roda organisasi. Ini kita dihadiri juga pada hari ini, alhamdulillah, staf ahli Menteri Agama, Kiai Haji, Tuan Guru, Muallim, Adrianto. Salam kenal, Kiai.
Ya, saya biar sehat selalu. sampaikan. Terima kasih. Kami hormati juga ada Pak Habib Tafira dari Sangawaludi, Inggi Kartika Dewi dari Konghucu Matakin, ada Romo Patrick Slamet Widodo dari Keuskupan Agung Jakarta, Ketua Komisi Hubungan Antaragama Katolik, ada Pendeta Dr. Ezra Simorangkir, Ketua Perkumpulan Masyarakat Teolog Indonesia. Kemudian ada juga Romo Miswanto dari Parisada Hidup Dharma Indonesia, Sekretaris Bidang Keagamaan dan Spiritualitas. Pada kesempatan yang baik ini dengan saya memimpin doa dengan tata cara dan bagi teman-teman, saudara sekalian beragama Muslim maupun non-Muslim, silahkan menyesuaikan. Amin ya Allah ya ilahal alamin, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa biqadarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami bersyukur sekali pada kesempatan yang baik hari ini, pada malam yang berkah ini masih ada sejumlah umatmu, masih ada sejumlah hambamu yang bekerja keras setiap hari, bekerja keras tanpa henti untuk merawat kebinekaan, merawat kebersamaan, merawat persaudaraan yang pada hari ini wasilahnya Engkau sampaikan melalui organisasi yang bernama GPENTA ini, Gerakan Nasional Anti Narkoba dan Tawuran dan Anarkis ini. Semoga Engkau ya Allah memberikan kekuatan selalu kepada kami untuk menjadikan persaudaraan sebagai prinsip yang terus kami pertahankan. Ya Allah ya Tuhan kami, belakangan ini Indonesia, negara kami sedang menghadapi berbagai macam persoalan, baik persoalan yang bersifat politik, sosial dan lain sebagainya. Belum lagi bencana alam. Beberapa hari yang lalu kita mendapat berita yang menyedihkan, membuat hati pilu. Ada erupsi Gunung Semeru, ada banjir bandang di Tasik, di Garut, di Kalimantan Selatan, dan hari ini ada gempa bumi ya Allah, ada gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, di Labuan Bajo. Ya Allah, begitu pula pandemi yang sampai hari ini barangkali masih menjadi momok bagi kita semua, momok bagi kami, merenggut nyawa manusia, merenggut nyawa sahabat kami, saudara kami, keluarga kami semua ya Allah. Maka ya Allah izinkan kami membacakan doa yang diajarkan oleh para guru kami, namanya doa tolak bala. Lama ta'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf wal mukhtalifah wasyada'id wal mihana ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khassa min baladina Indonesia hadza khassa min baladina Indonesia hadza khassa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala ma tasya'un qadir innaka 'ala ma tasya'un qadir innaka 'ala ma tasya'un qadir. Ya Allah, permudahlah urusan kami, permudahlah kepentingan kami, permudahlah hajat kami, permudahlah semua hajat dan cita-cita kami. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya mughniya kulli faqir yassir alaina kulla asir fataysirul asiri alaika yasir. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ya Allah ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, kami bangsa Indonesia diajari untuk bersaudara satu sama lain, diajari untuk saling menghormati satu sama lain, diajari untuk saling menghargai satu sama lain, diajari di sekolah, di rumah, di tempat-tempat ibadah untuk saling menopang hidup bersama. Maka jangan sampai apa yang
sudah diajarkan para tutuha kami ini ya Allah, para guru kami ini ya Allah, para orang tua kami ini ya Allah, dirusak kebersamaannya, dirusak oleh sebagian orang tidak bertanggung jawab yang menginginkan terus-terusan negara kami, negara kita ini disintegrasi, negara ini tidak rukun, negara ini tidak damai, negara ini berkonflik. Maka jauhkan ya Allah kami dari perkelahian, jauhkan ya Allah kami dari pertikaian, jauhkan ya Allah kami dari perdebatan yang berujung pada pertumpahan darah, karena ya Allah nyawa satu orang hamba-Mu lebih berharga dari apapun. Nyawa satu orang umat-Mu lebih berharga dari apapun. Sebagaimana yang disabdakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menyakiti seorang yang tidak berdosa, maka ia menyakitiku. Demikianlah ajaran yang diajarkan para guru kami ya Allah, para tutuha kami, para orang tua kami. Maka jagalah kami, jaga tetangga kami, jaga saudara kami, jaga keluarga kami, jaga Indonesia, jaga Indonesia, jaga Indonesia. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله على آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih saya ucapkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Dilanjutkan dari Keuskupan Agung Jakarta, dibawakan oleh Romo Patrick Slamet Widodo, Wakil Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kemasyarakatan. Persilakan Romo. Terima kasih Kak Yohan. Selamat malam Ibu Bapak dan rekan-rekan muda yang terkasih. Yang saya hormati Staf Ahli Menteri Agama, Bapak Kiai. Yang saya hormati juga Sekjen DPN Gapenta, Bapak Kombes Polisi Dr. Andes Kisman Tarigan, dan juga Bapak Ketua Umum DPN Gapenta, Bapak Dr. Parasian Simanung Khalid, dan juga saya hormati Bapak Ustadz Khairi Fuadi dari Majelis Ulama Indonesia, dan juga Pendeta Dr. Ezra Simorangkir dari perwakilan dari pendeta gereja-gereja di Indonesia, juga Ma Biksu Duta Vira, perwakilan umat Buddha Indonesia, Romo Wiswanto dari Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan juga dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Ibu J.S. Inggi Kartika Dewi. Ibu Bapak dan teman-teman yang terkasih, saya sungguh bersyukur, saya senang, saya bahagia sekali. Tadi Pak Ustadz menyapa kita semua untuk memberikan salam selamat Natal kepada kita semua. Sungguh suatu bentuk persaudaraan yang muncul dari setiap pribadi, setiap ciptaan Tuhan yang kita ini di-create, diciptakan baik adanya. Dan di tengah situasi global yang kita masih dibayangi oleh pandemi COVID-19 ini, di dalam masa Natal ini, menyambut Natal ini, jangan membuat kita kehilangan sukacita, kegembiraan, karena sesungguhnya sukacita itu lahir dari hati, bukan bergantung dari situasi, dan sukacita itu juga bukan semata-mata sifat bawaan dari kita, melainkan hasil dari keputusan pribadi kita yang berprinsip dari sukacita yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Jika kita umat Kristen dan Katolik, kita percaya Tuhan mampu mengubah air menjadi anggur, maka Tuhan juga mampu mengubah pergumulan dan pertobatan kita sebagai manusia, sebagai individu yang terus berkembang untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan sesuatu yang mustahil bagi kita akan Tuhan kerjakan bagi hidup kita semua. Bagian kita semua adalah
kita diajak untuk tetap percaya, bekerja, dan berdoa. Maka dari itu, izinkan saya mulai doa ini dengan cara Katolik. Bagi teman-teman yang beragama Katolik, mari kita satukan di dalam doa yang di luar dari agama Katolik, mohon menyesuaikan. Saudara-saudaraku, marilah kita satukan diri dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Engkau telah menciptakan alam semesta sebagai kediaman bagi umat manusia. Tatkala umat pilihan-Mu hidup terlunta-lunta di pengasingan, Engkau membebaskan mereka dan mengantar ke tanah terjanji, tanah air yang subur dan berkelimpahan susu serta madu. Engkau pun memberi tanah air kepada kami semua. Bapa di surga, kami bersyukur atas tanah air kami yang luas, dengan isinya yang beraneka ragam. Lautan dengan ribuan pulau, gunung dan daratan, hutan dan belantara semuanya menyemarakkan tanah air kami. Kami bersyukur atas ratusan suku dan aneka budaya, serta bahasa yang Kau himpun menjadi satu bangsa dan satu bahasa. Kami sungguh bersyukur atas pembangunan di tanah air kami, atas segala sarana dan prasarana yang tersedia, yang boleh kami nikmati sampai dengan hari ini. Kami mohon berkat-Mu bagi semua yang mendiami tanah air ini. Semoga kami semua berusaha memelihara dan memajukannya. Bebaskanlah tanah air kami dari bahaya bencana alam, kelaparan, perang, dan wabah penyakit. Semoga kami semua tekun membangun tanah air kami demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh bangsa. Dan bantulah kami, Bapa, mewujudkan tanah air yang adil, makmur, aman, damai, dan sejahtera, sehingga tanah air kami didiami di dunia ini selalu mengingatkan kami akan tanah air surgawi, tempat kami akan berbahagia abadi bersama Engkau di surga. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah menanamkan benih kasih dalam hati semua orang. Bahkan Engkau telah memberikan Roh-Mu sendiri dalam hati setiap manusia. Dan Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu. Engkau telah mengangkat semua orang menjadi anak-Mu dan mengasihi mereka semua dengan kasih yang sama. Maka semoga kami saling mengasihi dan hidup rukun sebagai saudara. Lebih-lebih kami bersyukur karena Yesus selalu berdoa bagi semua orang agar mereka bersatu seperti Yesus sendiri bersatu dengan Dikau. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu persaudaraan kepada semua orang, agar kami tetap bertekun mengusahakan kedamaian, kerukunan, dan ketentraman. Bebaskanlah umat dari hal-hal yang melemahkan semangat persaudaraan kami, cekcok, iri, dengki, fitnah, dan sikap yang mempertahankan diri sendiri. Ya Bapa, semoga Engkau berkenan mengembangkan semangat kerukunan antar umat beragama. Jauhkanlah diri kami sikap merendahkan penganut agama lain. Semoga semua orang sungguh menghayati dan mengamalkan ajaran imannya dan hidup yang bertakwa. Bantulah kami semua untuk tekun meneladani dan mengajak umat kita semua saling menghormati, saling mengasihi, menghargai penganut agama lain, dan saling mengakui adanya perbedaan antara kami. Hanya Engkau sendirilah Tuhan yang mengenal iman kami semua. Terangilah kami dan bimbinglah agar sampai pada jalan keselamatan. Ini semua kami mohon kepadamu dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bersama Bunda Maria, semoga bersama dengan kita semua, lewat doa-doa kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih banyak Romo. Dilanjutkan kembali dari perwakilan gereja di Indonesia, yaitu dibawakan oleh Pendeta Dr. Ezra Simorangkir, MA, FPD. Dipersilakan. Terima kasih, Yohan. Saya juga menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, yang berbahagia di malam hari ini. Kepada kekasih
jiwa kami, Bapak Dr. Parasian Simanungkalit, Bapak Kombes Pol Dr. Andes Kisman Tarigan, dan juga staf ahli Menteri Agama, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak AM Adiarto, dan juga sapaan yang sangat sejuk menyapa umat Kristiani oleh Bapak Ustadz yang kami kasihi Khairil Wadi dengan sambutannya yang sangat-sangat penuh kekeluargaan, menyapa selamat Natal, terima kasih Pak Ustadz, dan juga buat yang kami hormati Romo Patrick, selamat. Begitu juga kami hormati Mahabiksu Dutavira, juga Romo Miswanto, dan Ibu Inggi Kartika Dewi yang kami kasihi, seluruh kita yang berkumpul di malam hari ini. Oleh karena kehendaknya sendiri, manusia pertama itu pun jatuh dalam dosa. Dosa manusia pertama itu membawa akibat. Yang pertama, kerusakan natur manusia. Maka dosa merambat pada seluruh manusia lain. Dan tak ada yang tidak berbuat dosa. Dan itulah membuat kehilangan kemuliaan Allah dari diri manusia. Dosa itu juga mengubah tempat tinggal manusia yang awalnya ada di Taman Eden. Sekarang harus hidup di luar Taman Eden. Manusia pertama itu memang tetap hidup, namun hidup dalam new normal mereka. Dan akhir dari semua akibat dosa itu adalah kematian jasmania. Dari keadaan posse non mori turun menjadi non posse non mori. Namun berita sukacita datang kepada manusia. Allah yang agung itu tidak bisa tidak mengasihi manusia, bahkan seluruh umat manusia. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka melalui Natal, Yesus yang lahir, hidup natur manusia yang rusak, dan kematian diubahkan Allah yang penuh kasih menjadi natur manusia baru. Bahkan kematian bukan akhir dari hidup, melainkan awal kehidupan manusia yang baru. Dia berkata, aku tidak menginginkan kematian orang fasik. Allah yang penuh kasih itu sangat mengasihi manusia dan dunia ini. Mengapa? Karena manusia dan dunia ini adalah milik kepunyaannya sendiri. Kita manusia hanyalah penata layak. Maka mari kita kelola dunia ini dengan baik. Mari kita kasihi semua manusia, sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Karena kita telah dikasihi oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya akan pimpin doa sebagaimana kepercayaan Kristen Protestan. Buat Bapak Ibu yang beragama lain dapat menyesuaikan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersatu dan menyatukan permohonan doa-doa kami. Engkau mengenal isi hati kami seluruhnya. Dan yang paling benar, Engkau Allah yang baik buat semua manusia. Engkau Allah yang mengasihi semua manusia. Bahkan semua bangsa Engkau kasih.
kami adalah bangsa yang kau kasih, bangsa Indonesia. Kami sangat dan sungguh percaya ini, bahwa tidak ada pemerintah yang bukan dari itu. Maka pemerintah yang ada saat ini pun itu berasal dari itu yang kau firmankan lewat kebenaran-kebenaran dari firman. Maka kami berdoa buat pemerintah kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, jajaran-jajarannya, dimanapun mereka menjadi abdi masyarakat ini, memimpin bangsa ini di setiap lini yang ada. Beri hikmat buat mereka untuk mengelola seluruhnya. Bahkan kami pun seluruhnya mampu mengelola perbedaan-perbedaan yang ada. Membuat sesuatu menjadi kekuatan buat bangsa kami. Khususnya dalam menghadapi COVID-19. Kami bersyukur ada banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah dan bahkan rakyat Indonesia juga. Bahu-membahu kami semuanya dengan pemerintah untuk bisa, ya Tuhan, kami luput dari semua hal ini. Kami berdoa buat semua korban-korban yang jatuh, buat keluarga-keluarga juga. Mungkin mereka berduka, hiburkanlah mereka semuanya. Dan berikan juga kepada pemerintah hikmat dalam mengelola perekonomian, supaya seluruh bangsa dan rakyat Indonesia kami dapat, Tuhan, menikmati ekonomi yang cukup untuk kehidupan kami seluruhnya. Begitu juga untuk sosial di antara kami, perbedaan-perbedaan yang ada. Beri kami hikmat untuk kami dapat mengelolanya. Kami berdoa untuk semua jajaran-jajaran, instansi-instansi pemerintah, baik itu BIN, mau itu TNI, Polri, KPK, dan bahkan seluruh instansi-instansi untuk kebaikan-kebaikan bangsa dan negara. Berkatilah mereka, beri hikmat buat mereka, supaya kami di dalam situasi tertib, aman, dan sentosa. Secara khusus kami berdoa kepadamu, ya Bapa, buat saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air. Di dalam mereka mengalami bencana alam, tidak mampu kami menguraikan satu persatu, tapi kami hanya menyampaikan keluhan kami, permohonan kami ini kepadamu. Kuatkan mereka dan bantulah mereka melalui kami seluruh bangsa Indonesia yang bersaudara ini. Mengulurkan tangan, memanjatkan doa kepadamu. Inilah doa kami kepadamu, ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Dr. Endra Simorangkir. Dilanjutkan kembali dari perwakilan umat Buddha Indonesia yang dibawakan oleh Mahabiksu Duta Vira, yaitu dia koordinator Sangha Walugi. Dipersilakan. Terima kasih. Sungguh hati ini gembira. Ada kesempatan untuk merayakan Natal bersama. Untuk itulah pertama-tama kami ucapkan selamat Natal bagi yang merayakan dan selamat tahun baru. Sungguh hati ini gembira ada kesempatan bisa turut mengumandangkan doa cinta kasih. Semoga dengan kekuatan vibrasi dari doa mampu ikut membantu meringankan saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana, sekaligus juga mengetuk saudara-saudara kita yang masih mampu untuk turut ikut gotong royong memberikan bantuan semampunya. Saya hanya menyapa
kepada semua para ulama yang ikut berdoa di sini, para hadirin yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan ikut di acara ini. Khusus saya menyapa wakil dari Bapak Menteri Agama, staf khusus beliau, para ustadz, para pendeta, para romo, para haksu, para pendeta Hindu, agar semuanya selalu sehat, mampu dengan gembira menghadapi situasi kondisi yang demikian adanya. Kami menyadari Tuhan, kehidupan ini, keinginan tidak tercapai adalah suatu yang biasa. Kami menyadari Tuhan, hidup ini ada siang, ada malam, ada yin, ada yang. Kita semoga semuanya digugah hatinya, bisa menyikapi hidup ini menjadi manusia yang berguna dimanapun juga dia berada. Kami menyadari Tuhan, hidup tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Yang ada adalah orang yang sehat, orang yang gembira, orang yang selamat. Untuk itulah, izinkan kami berdoa secara agama Buddha, membacakan ayat sutra kesempurnaan hati. Karena kami yakin pilihan, sikap, perbuatan manusia harus bisa dimulai dari hati nuraninya yang diwujudkan dengan kecerdasan jiwa berpikir, menyikapi hidup menjadi tugas sebagai manusia, menghidupkan, membawa keberuntungan bagi orang lain, baru bisa membawa keberuntungan bagi dirinya. Kami menyadari Tuhan, bila benih kami tidak tanam, bagaimana bisa tumbuhnya pohon? Bila benih telah tertanam, kami tidak rawat dengan baik, bagaimana bisa mengharapkan hasilnya berlimpah? Ram, Om, Swar, Namo Satanam, Samyak Sambuddha, Otinam Cita, Om Carawajra Kundi Swaha, Om Bur, Om Mani Padmi Hum, Om Ram, Om Swar, Namo Satanam Samyak Sambuddha Kotinam Cita, Om Jarawajra Kundi Swaha, Om Bur, Om Mani Padmi Hum, Om Ram, Om Swar, Namo Satanam Samyak Sambuddha Kotinam Cita, Om Jarawajra Kundi Swaha, Om Bur, Om Mani Padmi Hum. Hanjo Polomito Sin Ching Wan Sucai Pusa Sing San Hanjo Polomito Si Zhao Jian Win Jie Kung
度一切道理之事不异空，空不异色，色之是空，空之是色。受想行识也恶诸色下理之，是诸法空相不生不灭不后不净不增不减，是故空中无色无受想行识，无缘而别以无色声香为诸法。无眼界乃至无意识界，无明亦无明尽，乃至无老死亦无老死尽，无不尽灭道，无者亦无得，亦无所得故，菩提萨埵亦般若波罗蜜多故，心无挂碍。无挂碍故，无有功不远离，颠倒梦想，究竟涅槃，三世诸佛。一般若波罗蜜多故，得了多罗三藐三菩提故，是般若波罗蜜多。四大神咒、四大明咒、四无上咒、四无等等咒。能除一切苦之身，不息故说般若波罗蜜多咒，接受咒业，揭谛揭谛波罗揭谛波罗僧揭谛菩提。Terpujilah yang Tathagata, Tuhan yang Maha Esa, sumber kesucian Buddha dan Bodhisattva. Terpujilah Sakyamuni Buddha, Guru Agung Dewa dan manusia, yang telah menunjukkan jalan bagi manusia untuk keluar dari roda samsara. Semoga semua makhluk turut berbahagia dalam perayaan Natal ini. Semoga semua makhluk turut mendoakan bangsa kita, bangsa Indonesia, menjadi jaya, keluar dari kemelut kesulitan-kesulitan yang ada. Akhirnya, Om Santi, 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 Swaha. Demikian adanya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih banyak Suhu. Dilanjutkan kembali dari Parisada Indonesia yang dibawakan oleh Romo Miswanto, SAG MPDH, Sekretaris Bidang Keagamaan dan Spiritualitas. Dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Yan yang sudah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya, perkenankan saya mengucapkan salam Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Wede Dong Tiang, salam bajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ali, Bapak Al-Ustadz Khairi Fati yang mewakili tokoh Islam, Romo Patrick yang mewakili tokoh Katolik, Bapak Pendeta Esra Simorangkir yang mewakili tokoh Kristen, Bante Mahabiksu Sutawira yang mewakili tokoh Buddha, Ibu JS Inggi Kartika yang mewakili tokoh Konghucu, dan teruntuk Bapak Ketum DPN Gepenta, ya, Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis, beserta seluruh jajaran, staf maupun pengurus di wilayah provinsi, kabupaten, dan seluruh Indonesia, serta teman-teman media yang hadir pada malam hari. Saya sangat bersyukur sekali bisa bertatap muka walaupun melalui virtual pada hari ini. Dan kami atas nama pribadi maupun Parisada Dharma Indonesia, wakili BADI Pusat, kan selamat Natal kepada teman-teman Nasrani, ya,
Semoga damai Kristus beserta kita semua dan selamat tahun 2022 nanti. Izinkan pada kesempatan hari ini saya membawakan doa menurut kepercayaan itu untuk teman-teman yang beragama selain itu, silahkan sesuaikan. Om awik namastu namo sidam. Om purvaswah kapsavikurvaredyam Barku dewasya Himayu yunah pradudayam Om Triambakam Yajamahi Sugandhin Pushpiwardhanam Purvarukam Miwa Bandhanam Prityor Muksyamamritat Om Balawarti Sakti Pradam Sarirama Piraksantu Corona Sarva Virusam Papa Klesa Winasyam Om Rastriyam Piraksantu Sarva Samanya Nasyam Kata Tertosti Bhavantu Loka Samasta Bhavantu. Om Yang Widi Puja dan Puja Stukara, atas suara gerahamu kami bisa berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat, selamat, tanpa halangan dan rintangan apapun. Om Yang Widi, dalam rangka perayaan Natal bersama umat beragama yang diselenggarakan oleh Gepenta, Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis, pada Anggorowagi, Kupahan, tanggal 14 Desember 2021. Kami memanjatkan bakti atas kecermerlangan dan kemahamuliaan yang menguasai alam buah dan suara. Om Yang Widi, izinkan hari ini kami bersyukur atas anugerah berupa Nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang bersuku-suku, yang beragam budaya, beragam agama dan kepercayaan, ras dan golongan. Rawatlah taman bunga Nusantara ini yang berbineka ini agar selalu indah dan harmonis, yang selalu manunggal di bawah keagungan dan kemuliaan. Om Yang Widi, atas kuasamu kami dengan kecerdasan budi, kami dapat menyerap berkah pengetahuanmu yang suci ibarat mata air surgawi yang turun. Om Yang Widi, dalam wujudmu sebagai Yang Rudra yang Maha Perkasa, yang senantiasa menyebarkan keharuman, lepaskanlah bangsa kami dari segala jenis penderitaan, dari segala bencana, dari segala mara bahaya. Dan bagi saudara-saudara kami yang saat ini tertimpa bencana yang berikanlah kekuatan, berikanlah mereka keteguhan untuk bisa mengentaskan diri dari segala macam penderitaan. Om Yang Widi, hindarkanlah kami dari segala macam penyakit, baik itu penyakit fisik maupun penyakit psikis, penyakit yang bisa memporak-porandakan bangsa ini, separatisme, radikalisme, intoleransi, narkoba, terorisme, hoax, anarkisme, dan liberalisme. Kuatkanlah hati kami dan keteguhan kami untuk menolaknya. Om Yang Widi, dalam wujudmu sebagai dewa yang memberikan kekuatan dan kesaktian, berkati kami dengan kuasamu, jadikan badan ini dalam perlindungan. Jagalah tubuh kami dengan segala bentuk virus, bakteri, ataupun kotoran yang mendatangkan segala macam penyakit dan penderitaan, terutama pada virus corona yang saat ini menjadi pandemi bagi seluruh manusia yang ada di dunia. Om Yang Widi, hindarkanlah kami dari segala virus, terutama virus COVID
yang sudah memporak-porandakan bangsa ini. Hindarkanlah kami dari segala macam penyakit agar kami dapat menolak semua yang bisa menyebabkan papa klesa bagi kami. Om Yang Widi, berkatilah bangsa ini dengan segala sidi untuk membersihkan diri dari pandemi. Om Yang Widi, jadikanlah negeri ini yang penuh dengan kedamaian. Rekatkanlah kami dengan kerukunan. Jauhkan kami dari permusuhan. Hindarkan kami dari segala macam perpecahan. Jadikan bangsa ini bangsa yang gemah ripak loh jinawi ayam tentrem toto dipikir toto rahanjur. Om Yang Widi, jadikan kami bangsa yang kuat dan hebat agar perekonomian kami segera meningkat dan pulih setelah masa pandemi. Om Yang Widi, izinkan kami mendoakan semua makhluk dalam kedamaian. Om Diau Santir, Antariksam Santir, Pertiwi Santir, Apa Santir, Posadaya Santir, Wanaspataya Santir, Wiswe Dewaha Santir, Brahma Santir, Sarwa Santir, Santir Ewa Santir, Ma Santir Edi. Om Yang Widi, anugerahkanlah kedamaian di surga, damai di angkasa, damai di bumi, damai di air, damai semua tumbuhan, damai semua pepohonan, damai semua dewa, damai semua alam, damai semua kehidupan yang diciptakan oleh Tuhan. Semoga ada dalam kedamaian. Om. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, wede jongken, salam rahayu. Terima kasih Romo Iswanto. Dilanjutkan dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau disingkat Matakin, bawakan oleh JS Inggi Kartika Dewi. Silakan. Selamat malam Mbak Yohan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Om Swastiastu, Rahayu, dan salam dalam kebajikan, Weiter Tungkien. Sancai. Pertama-tama terima kasih kepada seluruh Dewan Pengurus Gepenta yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama melaksanakan doa bersama pada perayaan Natal yang diselenggarakan oleh Gepenta pada malam hari ini. Atas nama umat Konghucu, juga atas nama pribadi, atas nama Matakin, kami mengucapkan selamat merayakan Hari Natal kepada saudara-saudara kami umat Kristiani, senantiasa damai dan sukacita menyertai teman-teman semua. Yang saya hormati Ketua Umum DPR Gepenta, Bapak Dr. Andes Parasian Simanungkalit, yang terhormat Bapak Staf Ahli Menteri, Bapak Kiai, Bapak Pendeta Dr. Esra Simorangkir, Bapak Ustadz Hairi Puadi, Romo Biswanto, dan juga Mahabiksu Duta Vira, dan yang terhormat juga Romo Patrick Slamet Widodo. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Perkenankanlah saya akan menyampaikan doa secara Konghucu. Dan untuk umat Konghucu, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Dan untuk saudara-saudara kami sekalian, kami mohon menyesuaikan sesuai dengan agama dan kepercayaan saudara-saudara sekalian.
hadirat Tien yang Maha Esa, di tempat yang Maha Suci, Maha Mulia, dengan bimbingan rohani Nabi Kungce, penyertaan para semi, dan restu para leluhur, dipermuliakanlah. Puji dan syukur kami panjatkan atas rahmat dan karunia yang Tien limpahkan, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan doa bersama secara virtual dalam acara perayaan Natal bersama umat beragama dengan penyelenggara Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran, dan Anarkis atau GEPENTA. Huang Tie Sangti yang Maha Agung, karunialah para pemimpin bangsa kami kekuatan dan kemampuan serta keteguhan iman. Kepada semua yang sudah mewakili dari tokoh-tokoh agama maupun dari Bapak Menteri kita, kiranya untuk acara-acara selanjutnya kita bisa bersama-sama kembali di dalam perayaan hari agama-agama ya di Indonesia. Itu harapan dari ketum DPN GEPENTA, yaitu Bapak Parasian Simanung Khalid. Lalu dilanjutkan, mungkin sebelumnya kalau kita masih bisa ada waktu, boleh berbicara sebelum kita tutup terakhir nanti. Terima kasih. Dan kita akan bertemu di acara-acara dalam rangka mempererat silaturahmi, bahwa semua hari-hari yang disakralkan oleh salah satu agama akan kita adakan juga acara seperti ini, dan memang disarankan oleh Bapak Menteri Agama untuk terus melanjutkan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa melalui doa-doa bersama, karena sulit untuk mempersatukan kalau dipertemukan di lapangan, karena kondisi COVID-19 sekarang masih menyerang kita. Jadi kita adakanlah secara virtual. Walaupun begitu, dari tadi laporannya yang hadir itu kira-kira 325 orang, walaupun dari 36 induk yang tapi yang mengikuti di daerahnya itu satu layar itu, satu tempat itu bisa sampai 25 ya, kira-kira 30 orang satu ini. Padahal sebetulnya bukan itu yang mau kita inginkan ya, tapi wilayah-wilayah itu mengelompokkan datang juga, jadi bukan kesalahan kita, tapi memang itu juga tidak masalah karena mereka sudah 3M itu dilakukan 3M ya, sudah mereka mencuci tangan juga datang, ada semprot-semprot sanitizer, terus ada menjaga jarak dan juga pakai masker. Itu mereka laporkan kepada saya tadi. Oke, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu. Dan masih lanjutkan, kasih itu lanjut saja. Ya. Terima kasih untuk Pak Lukas Tala ya, karena sudah membantu kita untuk live streaming, juga untuk Pak Zuraid Bima. Terima kasih banyak. Kemudian ini ada dari Bogor, dari Batam, juga ada dari Ketapang juga hadir, dari Bali. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, semua yang hadir. Dari Ibu Anneke juga hadir. Terima kasih banyak Ibu dari Sulawesi. Selamat Natal Bu. Nah, itu ada acaranya untuk dalam rangka menutup itu apa?